Halo, senang sekali ya bisa ketemu Anda lagi di penelusuran mendalam kita. Kali ini nih, kita mau bahas sesuatu yang, sering bikin kita geleng-geleng kepala. Kebetulan yang luar biasa. Anda pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang rasanya tuh, terlalu pas gitu, kayaknya nggak mungkin cuma kebetulan. Nah, sumber kita kali ini dari bab 24 buku The Art of Thinking Clearly. Buku ini ngebahas kenapa peristiwa yang kelihatannya mustahil, ternyata malah bisa jadi nggak terhindarkan. Misi kita sekarang, coba bongkar ilusi di balik kebetulan-kebetulan yang menakjubkan ini. Kita lihat pakai kacamata rasional, tapi tetap asik kok. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Kita mulai dari cerita yang, ini benar-benar bikin merinding, dari sumber kita. Kejadiannya di kota kecil, Beatrice, Nebraska, tahun 1950. Jadi ada paduan suara gereja, anggotanya 15 orang. Biasa latihan rutin tiap Rabu malam, jam 7:15. Tapi, di satu malam itu, aneh banget deh. Semua anggota, 15-15-nya, telat datang. Semuanya. Alasannya tuh macem-macem, dan kedengarannya sepele banget. Ada yang istrinya lagi nyetrika baju anaknya, ada yang mobilnya mogok, pianisnya malah ketiduran habis makan malam. Ya gitu deh. Nah, ini bagian paling nggak nyangkanya. Tepat jam 7:25, gereja itu meledak. Buar. Gara-gara gas bocor. Hancur bangunannya. Tapi ajaibnya, nggak ada korban sama sekali. Kenapa? Ya karena semua anggota paduan suaranya telat, masih di jalan. Coba kalau nggak. Pertanyaannya langsung muncul kan, ini tangan Tuhan atau ya cuma kebetulan aja yang super ekstrim? Iya, cerita ini memang dramatis banget ya. Gampang banget kita mikir, wah ini pasti keajaiban gitu. Tapi coba deh kita pakai pendekatan yang lebih analitis, seperti yang disaranin sumber kita. Biar gampang pahamnya, kita bisa pakai kayak semacam pemetaan sederhana. Ada 4 kemungkinan, bayangin aja ada 4 kotak. Kotak pertama, paduan suara telat dan gereja meledak. Nah, ini yang terjadi di Beatrice. Langka jadi berita. Kotak kedua, paduan suara telat dan gereja nggak meledak. Ini sering banget pasti kejadian ya kan? Anggota telat bisa aja, tapi gerejanya aman-aman aja. Terus kotak ketiga, paduan suara tepat waktu dan gereja meledak. Wah, ini skenario tragis nih dan bisa aja terjadi. Terakhir, kotak keempat, paduan suara tepat waktu dan gereja nggak meledak. Nah, ini yang paling sering terjadi. Normalnya ya gini, jutaan paduan suara di seluruh dunia kumpul tepat waktu, latihan, nggak ada apa-apa. Tiap minggu malah. Yang menarik di sini tuh, kita sering banget lupa seberapa sering kotak keempat ini terjadi. Otak kita ini kayaknya lebih tertarik sama yang heboh, yang emosional kayak di kotak pertama tadi. Kita abai sama hal biasa yang terjadi terus-menerus. Jadi, kalau dipikir-pikir, dengan segitu banyaknya paduan suara latihan tiap saat di seluruh dunia, secara statistik malah aneh kalau nggak pernah ada kejadian langka kayak di Beatrice itu. Mungkin ya sekali dalam 100 tahun atau berapa puluh tahun gitu. Jadi, ini bukan keajaiban, tapi lebih ke, istilahnya di sumber kita, keniscayaan statistik. Artinya secara angka, kejadian kayak gini tuh hampir pasti bakal terjadi sesekali. Wah, masuk akal sih penjelasannya. Jadi dibalik ya, dari ajaib jadi ya emang bakal kejadian secara statistik. Tapi memang ya, kita tuh kayaknya secara alami tertarik banget sama cerita beginian. Kenapa ya? Kita gampang banget fokus ke kotak pertama yang langka itu, terus lupa sama jutaan kotak keempat yang biasa aja. Sumbernya bahas sisi psikologisnya nggak? Nah, itu poin penting banget. Sumber kita memang nyinggung soal kecenderungan psikologis ini. Otak kita itu kan kayak diprogram buat nyari pola, nyari makna. Apalagi kalau kejadiannya menonjol, nggak biasa, kayak ledakan yang hampir makan korban itu. Kejadian biasa yang di kotak keempat tadi, yang nggak menarik perhatian. Jadi kita anggap remeh frekuensinya. Oh, jadi lebih gampang ingat cerita dramatis Beatrice daripada jutaan latihan paduan suara yang aman-aman aja ya? Betul, dan logika probabilitas yang sama ini, di mana kejadian langka jadi mungkin karena banyak kesempatan, berlaku juga buat kebetulan yang lebih personal, yang sering kita alami. Anda mungkin pernah ngalamin juga contoh lain yang dibahas di buku itu. Misalnya gini, Anda tiba-tiba kepikiran teman lama, udah lama nggak kontak. Nggak lama kemudian, telepon bunyi, ternyata dia. Nah, itu sering banget. Rasanya kayak telepati atau pertanda gitu kan? Iya kan? Tapi coba kita pakai lagi logika 4 kotak tadi. Berapa kali Anda mikirin teman itu tapi dia nggak nelpon? Wah, sering banget pasti.
Iya juga ya, sering sih. Terus, berapa kali dia nelpon pas Anda lagi nggak mikirin dia? Sering juga kan? Bener. 100 teman. Terus Anda juga kepikiran mereka secara acak. Nah, kemungkinan salah satu dari mereka kebetulan nelpon pas Anda lagi mikirin dia, itu jadi jauh lebih besar daripada yang kita kira. Jadi bukan karena ada kekuatan gaib gitu ya? Bukan kekuatan mistis kayak sinkronisitas, istilahnya Carl Jung itu kan, buat kebetulan yang rasanya bermakna banget. Ini lebih ke, ya murni hasil hukum probabilitas saja yang bekerja dalam skala besar. Banyaknya kesempatan atau percobaan. Jadi peristiwa yang kelihatannya mustahil banget, jadi mungkin. Malah bisa dibilang ya, tak terhindarkan bakal terjadi sesekali kalau kesempatannya cukup banyak. Oke. Jadi intinya gini ya. Otak kita ini emang jago nyari pola, tapi kadang suka kebablasan. Ngelihat makna khusus padahal cuma angka sama probabilitas aja. Kebetulan yang luar biasa itu seringnya bukan sihir atau takdir, tapi ya hasil alami statistik aja dalam skala gede. Yang penting buat Anda ingat nih, jangan sampai kekaguman sama satu momen langka yang heboh itu bikin kita lupa sama jutaan momen biasa yang jadi realitas sehari-hari. Sadar akan hal ini penting loh, biar nggak gampang kejebak nganggep tiap kebetulan itu pertanda. Nanti malah bisa ngaruh ke cara Anda ambil keputusan. Betul sekali, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan pribadi ya. Seberapa sering sih Anda ngalamin kebetulan, terus langsung mikir, wah ini takdir nih, atau ini pertanda, atau jawaban doa. Coba deh direnungin lagi, gimana keyakinan semacam itu, mungkin tanpa sadar ya, udah ikut ngebentuk pilihan-pilihan Anda selanjutnya. Baik itu keputusan besar maupun yang kecil-kecil aja sehari-hari. Yaitu sesuatu buat Anda pikirkan sendiri nanti. Menarik sekali. Terima kasih banyak ya sudah berbagi pandangan ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga memberi perspektif baru soal kebetulan ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.